Wih, ini habis ada acara ini ya, Pak D Jokowi datang ke Kota Banjar, melintas sih sebetulnya, cuman disambut di Jembatan Parungsari Kota Banjar, teman-teman. Nah, jadi baik, assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama gua Wididi HD. Jadi apa kabar kalian semua? Apakah kalian baik-baik aja? Gua harap kalian baik-baik aja ya, biar kalian selalu bisa nontonin channel gua dan selalu bisa menjalankan aktivitas seperti sedia kala. Jadi pada video kali ini gua bakal bahas 5 alasan kenapa motor sport itu sekarang sepi peminat atau kurang diminati, teman-teman. Cuma sebelum kita bahas alasannya kenapa, di sini gue bakal ngingetin lagi ke kalian ya, teman-teman. Bagi kalian yang suka dengan sarung tangan kulit seperti ini, entah warna kuning ataupun kalian pengen warna lain, kalian beli dari Shopee West Java Leather ya. Itu harganya terjangkau banget dan kualitasnya oke banget. Ini dari kulit domba kalau gak salah ya, gue baca-baca gitu. Yuk langsung aja ke pembahasan. Jadi kenapa alasannya motor sport itu sekarang sepi peminat atau kurang diminati, ini kenapa sih? Oh ngeri ya, itu bawa apa, itu bawa anaknya atau apa tuh di depan. Jadi yang pertama itu alasannya adalah yang paling utama, kenyamanan berkendara. Dimana kenyamanan berkendara ini itu meliputi ya dari postur tubuh kalian, dari pegelnya bawa motornya, dari suspensi ya kan, dari apa lagi ya, pokoknya dari tangan, dari pinggang, dari badan lah, pokoknya dari pantat juga ya. Itu sangat mempengaruhi. Karena apa? Ya motor sport, seenak-enaknya motor sport, sekenceng-kencengnya kalau misalnya dipakai harian sekarang ya, badan kalian itu lama-lama berasa capek juga, bre. Ya gue tahu kalau misalnya capek mah istirahat aja bang, ya kan. Allah sudah menciptakan siang dan malam untuk istirahat malamnya gitu kan, kenapa nggak lu pakai misalnya. Tapi ya sebenarnya untuk Yamaha R25 ini nggak terlalu pegel-pegel banget, tapi secara lama-kelamaan, seiring berjalannya waktu, kalian juga bakal ngerasa capeknya sih pakai motor sport, teman-teman. Gitu ya. Kenapa bisa capek bang? Ini yang pertama dari pergelangan tangan, yang kedua dari punggung ke pinggang ya kan. Dan lama-lama juga kalau misalnya kalian udah sering kena macet, kena panas, apalagi pas lagi panas-panasnya terus macet ya kan, itu yang bikin pengen pindah, pengen beralih ke motor matic dan sebagainya, teman-teman gitu. Jadi faktor utama yang paling penting itu kenapa sekarang sepi peminat dan kurang diminati, itu karena ya itu tadi, kenyamanan berkendara sangat mempengaruhi, teman-teman. Ya kan? Karena sekarang lebih pilih nyaman lah apa-apa juga, apalagi kalau misalnya kalian udah berkeluarga atau punya pasangan ya, yang emang notabene pada dasarnya pasangan kalian itu nggak terlalu memikirkan atau nggak terlalu melirik sebuah kendaraan apa yang kalian kendarai. Ya seperti itulah. Toh cewek juga mana sih yang nyaman dibonceng di motor sport ya kan. Kayak gitu, teman-teman. Ini silau banget ya. Oh iya, gue nggak pakai kacamata anjir. Pantesan berasa silau. Tanggung lah udah sampai sini. Jadi begitu, teman-teman. Ya begitu deh, pokoknya nanti juga kalian merasakan. Ini di sini gue bukannya melarang atau enggak, cuman kalau misalnya kalian mau beli motor sport, kalau misalnya udah nyaman di matic, ya coba-coba punya temen aja ketimbang kalian beli sendiri sih. Karena sekarang juga susah sih ngejualnya, katanya sih gitu ya dari teman-teman yang lain. Rata-rata susah menjualnya. Ya, sebelum lanjut gue bakal ngisi bensin dulu. A few moments later. Nah, jadi selanjutnya poin kedua itu adalah kenapa alasannya motor sport kurang diminati, yaitu karena biaya dan operasionalnya, teman-teman.
Dimana yang pertama, motorsport itu kalau misalnya compare-nya antara baru dan baru itu pasti jauh lebih mahal harganya. Antara bekas dan bekas juga lebih mahal harganya. Kecuali kalau misalnya kalian compare kayak gini, motor bekas Matic ataupun 150 cc, motor baru, kebalik anjir. Ya pokoknya begitulah, kalian ngerti ya. Kalau kayak gitu beda cerita. Nah, jadi poin pentingnya itu harganya aja lumayan mahal dan biaya operasionalnya itu lumayan tinggi juga. Kenapa dikatakan lumayan tinggi? Karena biasanya bisa 2 kali lipat bahkan lebih dari motor Matic ataupun motor biasa pada umumnya, motor bebek, motor 150 cc seperti itu, teman-teman. Yang dikatakan di sini juga kan motor 150 cc itu ada bebek ya. Kalau misalnya motor sportnya juga ya begitu adanya, biasanya 2 kali lipat dari motor Matic ataupun bebek untuk harga operasionalnya. Operasional di sini meliputi dari perawatannya, dari bensinnya, servisnya, plat modifikasinya, ya kan? Ya nggak mungkin dong kalau misalnya kalian anak motor ada yang bilang kayak gini ya, kalau misalnya gue pakai motor baru ataupun nantinya gue beli motor baru, gue nggak bakal modif-modif lagi. Ya bullshit lah, karena dulu juga gue bilang kayak gitu sih. Pokoknya kayak gitu ya teman-teman. Dari biaya bensinnya lebih dari motor biasanya. Kalau misalnya bensinnya sama pun, dari olinya beda, dari harga spare partnya beda, spare part servisnya beda, spare part modifnya pun lebih juga bedanya gitu teman-teman. Nah, untuk yang ketiga selanjutnya itu di biaya pajak progresifnya. Terlebih lagi kalau misalnya kalian udah punya kendaraan, terus kalian mau kasih atau motorsport ini pakai nama kalian, otomatis jadi pajak progresif dan harganya bisa lebih mahal dari pajak biasanya. Untuk pajak standarnya motor itu aja 750 cc ya. 750. Sorry. Untuk 250 cc aja pajaknya sekitar 750 ribuan atau sekitar 700 ribu lah. Jadi segituan pajaknya, standarnya aja udah mahal, apalagi kalau misalnya kalian pakai kena pajak progresif, dimana kalian dalam satu KTP punya 2 kendaraan atau 3 atau lebih ya kan, itu pasti lebih mahal lagi. Terus kalau misalnya balik nama, kalau misalnya kalian beli motor ini bekas, setelah balik nama juga biasanya pajaknya jadi naik sih gitu ya teman-teman. Itu yang bikin mahal. Dan kalau misalnya ngomongin soal pajak, dengan biaya 750 ribu per tahun, kalian kalau misalnya pakai motor Matic atau bebek itu pajak paling mahal motor Matic itu 500 deh untuk 150 cc kalau nggak salah ya, atau bisa di bawahnya. Dengan perbandingan range-nya itu kan 250 ribu ya bedanya, demandnya apa sih sebutannya, lupa gue anjir. Pokoknya perbandingannya 250 ribu dengan 250 ribu kalian bisa servis. Kalian bisa servis besar kayak bongkar TB dan sebagainya di motor kecil kalian. Dan bisa modif. 250 ribu aja sekarang bilet dapet ya. Gitu. Kasian banget ini, mana bisnya kencang anjir. Ini nyalip ngos-ngosan nih depan. Daihatsu apa Sigra ini ya? Oh kali ya. Nah jadi gitu teman-teman, dengan pajak yang kalian keluarkan 7,5, kalau misal kalian pakai motor biasa itu kalian bisa ngirit dan bisa dipakai untuk kebutuhan lain uangnya. Oke, kayak gitu ya. Nah selanjutnya tadi keberapa anjir? Keempat sekarang ya. Untuk yang keempat itu tingkat praktisnya, atau lebih praktis pakai motor bebek ataupun Matic sekarang teman-teman. Karena apa? Karena motor bebek itu irit bensinnya, ya kan? Irit banget. Karena sekarang motor teririt itu masih dipegang di motor bebek. Kalau nggak salah Revo FI ataupun apa ya, lupa gue.
Nah begitu. Atau kalau misalnya Matic itu lebih praktisnya kayak gini, bagasi luas, kenyamanan oke, naik motor tinggal gas, gak perlu oper-oper gigi ya kan. Dimana kalian naruh tabung gas di depan sambil megang gini aja bisa. Coba kalau misal motor sport kagak bisa anjir, kalian harus ngoprek kupling ataupun kalian harus gutak-gitak persneleng, ya kan, kayak gitu. Jadi tingkat praktisnya lebih tinggi, lebih enak pakai motor bebek ataupun Matic buat harian. Dan itu menjadi alasan kenapa sekarang motor sport kurang diminati. Pokoknya kayak gitu ya teman-teman. Sekarang lebih banyak beralih ke Matic sih. Bahkan untuk mobil sendiri, teman-teman mobil, anak-anak mobil sekarang pun banyak yang ya gitulah, masih perdebatan antara manual dengan Matic. Saling kecot-kecotan, yang satu dengan prinsipnya sendiri atas dasar kenyamanan dan praktisnya, yang satunya dengan laki nih bos, laki itu pakai manual gitu kan, ataupun lebih oke di tenaga, lebih enak, tapi ya dapat pegelnya juga ketika kalian ketemu macetnya gitu. Ya sebetulnya semua kendaraan itu, entah itu Matic manual, entah itu motorsport bebek dan Matic, kalian itu bisa menilai dari dua sudut pandang yang berbeda, dari poin plus minusnya, karena memang beda peruntukan sendiri sih. Masing-masing punya porsinya teman-teman, kalau misalnya bahasa lainnya ya gitu. Nah untuk yang terakhir sebetulnya ya, itu adalah yang memang berkaitan dengan gengsi, dengan gaya, dengan apa lagi lah. Pokoknya untuk yang terakhir itu kenapa alasannya motorsport sekarang sepi diminati, karena pola ataupun gaya hidup yang sudah berbeda. Kalau zaman dulu ya, banyak kata-kata cowok pakai Matic, sekalian aja pakai lipstick. Ya, kalau sekarang udah bodo amat, yang penting kita nyaman. Kita dari kota A ke kota B, entah itu touring, entah itu cuman kerja, jarak dekat, jarak jauh, yang penting nyaman, gak pegal, gampang barang bawa, bagasi luas, bensin irit. Itulah Matic ya kan. Jadi kenapa sekarang orang lebih pilih Matic, karena ya gitu, perubahan gaya hidup. Dan lagi menurut gua kayak gini ya, kenapa sekarang orang-orang atau anak-anak motor nggak masalah dengan Matic, mau itu cowok pakai Matic ya bodo amat, karena Matic sekarang itu cc-nya udah tinggi-tinggi, udah ada 150 cc, bahkan sampai 160, bahkan yang 250 cc juga banyak, dari Kimco, dari Aprilia ada gak ya, dari X-Max, Yamaha, dari Honda itu Forza, banyak pokoknya Matic yang cc-nya udah tinggi. Itu juga yang bikin kita pada beralih sih gitu teman-teman. Selain itu Matic sekarang juga bentuknya udah agresif, udah sangat sporty, udah lancip cakep bener kalau misalnya kata gua ya. Kalau misalnya kalian sering ngedengar gua nge-review entah motor atau itu, pasti lancip cakep bener itu keluar dari mulut gua, karena memang dari dulu gua suka sama bentuk yang lancip, entah itu helm ataupun kendaraan teman-teman gitu ya. Dan sekarang kenapa gaya hidupnya berbeda ya, karena itu Matic sekarang udah cakep, performa tenaganya udah oke, fiturnya juga nggak kalah oke, harganya pun ya makin naik sebetulnya. Tapi kan dengan di-compare atau dibandingkan dengan motor sport, ya Matic menang banyak sih. Poin pentingnya ya, kalau misalnya kita ngebahas soal gengsi ya, gengsi lebih banyak di motor sport sih, lebih menang karena lebih cakep, lebih laki. Kata-kata lebih laki masih terbesit di kepala kita ya, karena dari dulu anak-anak motor tuh dijejelin sama cowok pakai Matic, nggak sekalian pakai lipstick gitu kan. Tapi ya sekarang mah namanya juga zaman udah beda, kalian punya prinsip sendiri-sendiri, kalian harus bisa apa ya,
membuat keputusan sesuai dengan apa yang kalian butuhkan. By the way, ini langitnya keren banget ya, ada birunya, ada awannya, dan ada cahaya di depan. Mungkin di kamera ini bakal silau banget teman-teman. Gitu. Jadi ada hal lain gak ya, kenapa alasan sekarang motorsport kurang diminati? Kalau misalnya kalian ada yang ingin menambahkan, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Kita sharing, diskusi, dan kita ngobrol-ngobrol silaturahmi aja sih di kolom komentar. Absen juga yang nonton video ini dari kota mana aja, biar gue bisa tahu video gue itu sampai kemana sih gitu kan. Gitu. Jadi buat teman-teman yang emang sekarang lagi lagi nabung untuk beli motor idaman kalian, ya kalian harus pilih-pilih, harus pikir-pikir lagi, harus banyak mikir, bahkan sampai 10 bahkan 100 kali juga kalian gak apa-apa mikir. Yang terpenting nantinya ketika kalian udah beli motornya, kalian gak bakal nyesel. Dan pilihlah motor apa yang kalian suka, jangan dengerin kata orang lain. Karena kalau misalnya kalian beli atas dasar keinginan atau apa yang disuka orang lain, pada endingnya kalian gak ada habisnya, gak ada senengnya gitu, malah gak seneng nantinya kalau misal kalian beli bukan atas dasar apa yang kalian suka gitu. Wow, enak banget sebetulnya ya untuk sore ini. Langitnya nggak silau-silau banget, cuman gak ada senja sih, tapi awannya lagi bagus. Ada awan, ada langit biru, bikin tenang ya. Oh ya, ngomong-ngomong, walaupun sekarang motorsport itu sepi peminat, kurang diminati, tapi tetap kok pecinta motorsport tetap ada. Terlebih lagi untuk moge 250 cc up ataupun 250 cc, bahkan 150 cc nya juga pasarnya masih banyak yang bertahan. Kayak Honda CBR 150R nya, dari Yamaha itu R15 V3 V4 sampai R15M nya, sama GSX Suzuki juga masih agak bertahan sih gitu teman-teman. Jadi seiring berkembangnya zaman, ya pasti sih setiap apa yang kita suka kadang nggak disukain sama orang lain, ya kan. Kayak misalnya kita modif biled satu, kata kita udah bagus dan cukup oke banget, tapi kan kata orang lain mungkin ya tanggung banget sih bang, masang biled satu doang, jelek gitu cuman sebelah. Ya itu kan balik lagi ke perspektif kita masing-masing gitu teman-teman. Pada poin intinya, poin pentingnya gue cuman pengen ngasih tahu ke kalian, kalau misalnya mau buat keputusan, kalian harus pikirkan dulu secara matang. Dan kalau misalnya kalian udah membuat keputusan, hargailah apa yang ada, syukurilah apa yang kalian punya. Jangan sampai ketika barang yang kalian punya itu kalian lepas, kalian baru merasakan kehilangannya, kesedihannya. Seperti itu teman-teman. Sebetulnya gitu aja sih ya untuk video gua kali ini. Kayaknya ini kecepatan ya bahas tiap poinnya, tapi ya semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk gua sendiri ke depannya. Ketika gua mau bikin sebuah keputusan, gua tetap pikir-pikir dulu secara matang gitu. Ya mungkin gitu aja untuk video gua kali ini. Like jika kalian suka dengan video ini, dan dislike jika kalian gak suka. Terima kasih banyak ya buat yang udah nonton, yang udah setia nonton sama channel Wididi HD ini. Gua ucapin terima kasih banyak, karena kalian gua bisa sampai sejauh ini, ya kan. Bahkan gua sekarang aja nggak tahu arahnya mau kemana anjir. Ya pokoknya begitu. Tetaplah bernafas walaupun kalian ngerasa hidup ini nggak tahu mau gimana ke depannya. Gitu aja untuk video gua kali ini. Like jika kalian suka dengan video ini, dan dislike jika kalian gak suka. Terima kasih banyak buat yang udah nonton. Salam dari gua Wididi HD, pamit undur diri. Sekali lagi thanks and God bless you. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you on the next video. Nah, kalau misalnya pakai motor metik ya teman-teman, kalian di depan, doi kalian di belakang, ya kan. Mau peluk, mau pegangan, itu nyaman banget tuh kayak gini yang di depan ya. Beda kalau misalnya pakai motor sport. Kalau misalnya ngerem dikit kayak gini, itu melorot.